Pangarti Jembar Pangabisa. Halo sahabat Nepan semuanya. Bertemu lagi dengan saya Febri di Biserpan Bincang Seru Nepan. Oke, kita kali ini kedatangan tamu nih dari BKK. BKK-nya SMK Negeri 1 Japara. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dan lebih tahu nih tentang apa itu BKK, jangan lupa sahabat Nepan subscribe, like, and comment di YouTube channel kita SMK Negeri 1 Japara, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui info-info terupdate tentang SMK Negeri 1 Japara dan untuk mengetahui tentang dunia pendidikan. Oke sahabat Nepan, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Dr. Asep Saifuddin MPD dan Bapak Didi Sukmana SPD. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Febri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi sahabat Nepan, Bapak Asep dan Bapak Didi ini dari BKK SMK Negeri 1 Japara ya Pak ya? Betul. Oke, sahabat Nepan tuh pingin tahu sebenarnya BKK itu tuh apa sih Pak? Pak Didi, aneh dulu ya. Ya, mangga. Iya. BKK, terima kasih Bu Febri sudah berbincang, berdiskusi dengan kami dari BKK. BKK itu artinya Bursa Kerja Khusus yang ada di tiap sekolah, dan di SMK Japara juga kebetulan ada gitu ya Bursa Kerja Khusus ini. Nah, BKK ini sebetulnya menjadi ujung tombak untuk siswa, karena intinya ya keterserapan lulusan gitu. Intinya diterima bekerja atau juga berwirausaha gitu, sehingga BKK Nepan barangkali sama dengan BKK-BKK yang lainnya, bagaimana kita mewujudkan lulusan SMK Negeri 1 Japara yang 100% terserap di dunia kerja, bahkan mungkin mereka dibekali konsep berwirausaha sehingga mereka juga bisa berwirausaha secara mandiri gitu. Oke, karena lulusan SMK itu harus BMW ya Pak ya? Harus BMW. Bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Oke, ngomong-ngomong tentang BKK, berarti karena SMK 1 Japara ini masih muda ya Pak ya? 13 tahun umurnya. Nah, kalau untuk BKK di Nepan sendiri itu dari awal adanya Nepan itu sudah ada atau kapan Pak sejarah berdirinya BKK itu? Untuk sejarah berdirinya, karena kan kalau awal berdiri sekolah nggak mungkin ada BKK. Jadi nunggu dulu ada lulusannya. Yang minimal udah ada kelas 3-nya. Jadi mungkin dari tahun 2013 mulai ada BKK. Dan perintisnya mungkin almarhum Pak Ali. Alhamdulillah dia sangat biasa sekali dan sangat banyak yang sudah terserap di industri. Oke, itu adalah sejarah pertama berdirinya BKK itu ternyata tahun 2013. Oke, baik. Oke, sahabat Nepan, kita mau tahu nih sebenarnya BKK itu personilnya atau kepengurusannya itu ada siapa aja nih Pak? Ya, sekalian perkenalan. Ya, baik, di BKK itu ada kita di bawah Hubinmas, ya. Di bawah Hubinmas kebetulan kepengurusan kita ada 3 orang, ada saya sendiri, kemudian ada Pak Didi Sukmana. Kebetulan ini amunisi baru untuk SMK Japara, mudah-mudahan menjadi energi positif untuk lebih mendongkrak keterserapan di dunia kerja. Kemudian yang ketiga ada juga Sri Kandi yang sangat struggle, yang sangat semangat. Itu ada Bu Alimi ya. Bu Alimi juga mendapatkan warisan energi, warisan pengetahuan dari almarhum Pak Agi, sehingga sampai hari ini terus mengawal BKK SMK Negeri 1 Japara. Itu untuk kepengurusan barangkali. Itu untuk kepengurusannya. Oke, sahabat Nepan semuanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sahabat Nepan juga ingin tahu nih Pak, tujuan dari BKK di SMK Negeri 1 Japara ini sebenarnya apa? Setujuan yang pasti banyak sekali ya. Iya. Dan memang BKK ini merupakan salah satu ruhnya di SMK. Karena kan SMK itu untuk mencetak siswanya untuk bisa langsung masuk ke dunia kerja.
Nah, Oke. salah satu tujuan BKK itu yang pertama, BKK itu memberikan pelatihan kepada siswa itu untuk mengetahui tentang dunia kerja seperti apa, terus Oke. tes-tesnya seperti apa, cara masuknya gimana gitu. Terus yang kedua, BKK juga bekerja sama dengan Disnaker, yaitu untuk memberikan skill atau pelatihan untuk pengarahannya menjadi entrepreneur atau wirausaha. Oke. Itu ada tujuan dari BKK ya Pak ya. Nah sahabat Nepan, karena untuk bisa mendaftar ke suatu industri itu pasti ada tahapan seleksinya ya Pak ya. Siap. Nah, BKK di sini akan membimbing gitu ya Pak ya. Akan membimbing anak-anak untuk siap untuk mengikuti seleksi-seleksi di industri gitu. Mungkin biasanya Pak kalau seleksi di industri, nah pembekalan apa yang diberikan untuk anak? Yang pertama motivasi dulu tuh. Motivasi. Oke. Terus yang kedua gambaran tentang tes seleksi itu apa saja tahapannya. Iya. Karena biasanya setiap industri beda-beda ya Pak ya. Ada yang psikotes dulu, lalu interview, Oke. terus MCO, baru tekan kontrak seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah mungkin di sini ada pelatihan apa aja Pak untuk mempersiapkan anak? Biasanya kan ada misalkan kalau di industri gitu ada tes-tes lain tes tulis, apa ada tes fisiknya lagi nggak sih Pak kalau untuk di industri? Oke, Bu Febri, kita lanjutkan. Untuk terserap di dunia kerja tentu ada tahapan-tahapan yang memang harus diikuti oleh peserta, termasuk oleh siswa gitu. Yang pertama banyak ada tes psikologi gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua juga ada tes yang berkaitan dengan wawasan umum. Kemudian juga ada tes kesehatan gitu. Ada tes kesehatan atau yang tadi kalau kata Bung Didi itu disebut dengan MCU ya. Ada MCU, ada tes fisik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bagi siswa-siswa Nepan ini sebagai pelajaran barangkali gitu ya. Rata-rata banyak yang tidak goal itu di MCU juga banyak gitu. Di tes MCU. kesehatan gitu. Biasanya tes kesehatan itu terakhir ya Pak ya? Ya gitu. Ketika dia misalkan sudah pernah minum misalkan ya, minum minuman keras padahal minumnya mah tahun lalu gitu. Oh oke. Tapi ketahuan gitu, pernah kejadian. Jadi begitu apa namanya di tes MCU ketahuan. Merokok apalagi ketahuan gitu. Oleh karena itu jaga kesehatan bagi seluruh siswa-siswi Nepan agar lancar dalam berbagai tahapan seleksi, terutama jaga kondisi kesehatan, merokok, minuman dan lain sebagainya lah. Gitu. Oke. Itu barangkali. Nah, oke sahabat Nepan, sahabat-sahabat Nepan itu harus tahu ternyata untuk diterima di suatu industri itu tidak hanya pintar materi ya Pak, tidak hanya pintar skillnya saja, tapi kondisi kesehatan badan juga itu nomor satu ya Pak ya. Karena jika di setiap tahapan seleksinya itu sudah berhasil, tapi ketika MCU-nya ternyata kesehatannya itu kurang baik, berarti itu bisa dikatakan gagal berarti ya Pak ya. Betul. Nah berarti sahabat Nepan mulai dari sekarang harus jaga kesehatan, jangan merokok ya Pak ya, apalagi minum minuman keras. Nah itu sangat fatal untuk masuk ke dunia industri gitu ya Pak ya. Oke sahabat Nepan, itu adalah merupakan suatu tahapan-tahapan untuk mengikuti seleksi di dunia industri gitu ya Pak ya, untuk bisa bekerja di industri itu merupakan tahap-tahapannya. Dan sahabat Nepan itu nggak perlu khawatir, nanti berarti di kelas 3 itu akan ada pembekalan berarti ya Pak ya, pembekalan itu diberikan di kelas 3. Nah jadi kalian itu tidak perlu khawatir jika mendaftarkan dirinya ke SMK Negeri 1 Japara, karena nanti akan dibantu oleh BKK untuk memudahkan kalian mendapatkan pekerjaan gitu ya Pak ya. Nah oke sahabat Nepan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari BKK sendiri Pak, target kedepannya itu apa? Targetnya 100% lulusannya terima kerja. Diterima kerja, berarti terserap gitu ya Pak ya, terserap di dunia industri dan dunia usaha. Oke. Bahkan gini Bu Febri, kalau menurut kami ya, pengamatan kami, SMK Japara itu keren. Kenapa Pasti, bisa Pak. disebut keren? Contoh gini lah, di sisi kesiswaan, di sisi kedisiplinan gitu ya, kelihatannya kita
sering latihan berdiri lama, kemudian sering ada latihan fisik, ternyata itu juga sangat sebagai daya dukung diterima di sebuah perusahaan gitu. Jadi memang daya dukung untuk keterserapan kerja itu sesuai dengan target kita di Japara, daya dukungnya banyak lah gitu ya. Termasuk dari sisi kesiswaan juga sangat bagus. Kurikulum juga memang sangat bagus. Oke, berarti SMK Negeri 1 Japara itu sudah mempersiapkan anak-anaknya dengan matang ya Pak ya, Betul, untuk dapat diterima di perusahaan-perusahaan yang sahabat-sahabat Nevan nanti inginkan gitu ya, Ya, Pak ya. betul. Nah, kemudian statistik keterserapan dari siswa-siswi di SMK Negeri 1 Japara itu bagaimana Pak? Nah, untuk keterserapan ya alhamdulillah tiap tahun mengalami peningkatan. Dan saat ini dari kelas 12 pun sebelum anak lulus ujian itu sudah bisa mengikuti tes. Bahkan kemarin alhamdulillah di Astra Honda Motor kelas 12 yang sekarang itu udah 27 orang diterima. Oh, sudah 27 orang keterima Iya, keterima seleksi gitu Pak. Seleksi. Berarti sudah siap bekerja. Oke, luar Bahkan biasa ada lagi sekali. Dari BTPN juga ada 26 orang perempuan semua itu. Ya, Tinggal nunggu surat kelulusan, insya Allah langsung bisa masuk kerja. luar biasa sekali, sahabat Nepan. Jadi di sini walaupun kalian belum selesai ujiannya, berarti belum mendapatkan ijazah, tapi sudah bisa terserap di suatu perusahaan ya. Nah, berarti sahabat Nepan ini sangat luar biasa BKK di SMK Negeri 1 Japara, karena keterserapan siswanya di perusahaan itu sangat bagus ya Pak ya. Kemudian meningkat dari tahun ke tahunnya, dimana ternyata sebelum kalian mendapatkan ijazah pun kalian sudah dapat diterima di suatu perusahaan gitu ya Pak. Itu adalah statistik untuk keterserapan siswa-siswi di Nepan ya Pak ya, di SMK Negeri 1 Japara. Oke, sahabat Nepan, kita mau tahu nih sebenarnya mitra Iduka di SMK Negeri 1 Japara itu apa aja nih Pak? Alhamdulillah sudah banyak sekali itu ya. Walaupun memang secara personal antara sekolah dengan perusahaan langsung belum ada yang MOU, tapi sudah menjadi aliansi untuk bisa mengikuti tes rekrutmen tersebut. Yang pertama PT Astra Honda Motor, PT Astra Honda, produksi motor, Astra Daihatsu Motor, terus Exxon juga itu produksi printer, alhamdulillah dari kemarin sudah MOU. Masih banyak lagi yang lainnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Bahkan di luar negeri juga ada, Jepang, Malaysia. Oh, luar biasa, ternyata sampai ke luar negeri ya Pak ya. Oke, ternyata banyak sekali sahabat Nepan mitra Iduka di BKK SMK Negeri 1 Japara. Oke sahabat Nepan, ternyata mitra Iduka di BKK Nepan itu sangat banyak. Jadi sahabat Nepan tidak perlu khawatir jika kalian ingin mendaftarkan diri kalian di SMK Negeri 1 Japara, karena nanti kalian itu akan dibantu dengan BKK untuk dapat terserap dengan baik di perusahaan-perusahaan, apalagi yang sudah bermitra dengan BKK Nepan ya. Oke sahabat Nepan, jadi kalian jangan ragu lagi untuk mendaftarkan dirinya ke SMK Negeri 1 Japara. Segera daftarkan diri kalian, karena keterserapan siswa-siswinya itu sudah sangat terjamin dan dapat melanjutkan ke perusahaan yang bagus ya Pak ya. Oke sahabat Nepan semuanya, kita ingin tahu nih harapan ke depan dari BKK SMK Negeri 1 Japara itu apa Pak? Ya, untuk harapan BKK SMK 1 Japara ke depan, tentu saja keterserapan, kita punya ide gila ini, kita punya ide gila sebetulnya, di mana kita ingin daftar di rekor muri sebetulnya, tapi ide gila. Tapi mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin. Karena emang kan berawal dari mimpi, berawal dari harapan. Jadi kita ingin memecahkan rekor 100% kita punya data siswa, 100% kita terserap di dunia kerja dan mereka melaporkan. Karena untuk sampai 100% itu memang sangat sulit gitu ya. Untuk sampai angka 40% juga kita bertahap gitu ya. Mudah-mudahan harapan SMK Japara ke depan dengan adanya peluang di bisnis digital, sebetulnya digital marketing system di online, karena selama ini mindset kita itu agak sedikit keliru. Mindset kita itu seolah-olah kita berharap ke
perusahaan-perusahaan besar saja yang ada di kota besar, yang ada di ibu kota di Jakarta. Padahal di Lemah Cai ataupun di Kuningan sendiri atau di kota-kota kecil sendiri, ketika siswa memiliki kemampuan online, bisnis online, itu sebetulnya banyak UKM, mikro, usaha kecil gitu ya, sebetulnya banyak membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan online. Sekarang itu memang setiap siswa sudah punya aplikasi online. Akan tetapi aplikasi itu bukan untuk digunakan sebagai bisnis, tapi hanya user saja, hanya digunakan untuk dia membeli saja, sementara dia sebagai tidak konsumen ya Pak ya? Konsumen, sementara dia tidak punya toko. Nah mudah-mudahan nanti kerjasama dengan bisnis daring ya, dengan pemasaran, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan dengan Shopee atau dengan pemasaran yang udah keren nih, pemasaran SMK Japara, mudah-mudahan kolaborasi, keterserapan di dunia kerja kita meningkat maksimal dan ide gila tadi 100% terwujud gitu. Amin. Di dunia kerja. Itu barangkali. Oke, sahabat Nepan, semoga harapan dan cita-cita dari BKK Nepan itu bisa terwujud ya. Oke, tak terasa ternyata kita sudah berbincang-bincang tentang BKK, keterserapan anak, kemudian dari statistik serapannya, kemudian sampai hingga harapan dari BKK, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang berada di BKK itu tetap sehat dan tetap semangat untuk membimbing anak-anak di Nepan itu untuk bisa terserap semuanya di dunia industri dan di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oke sahabat Nepan, satu lagi yang akan kita tanyakan kepada BKK. Oke sahabat Nepan, satu pesan dari BKK untuk siswa-siswa nanti yang akan mendaftar di SMK Negeri 1 Japara. Bisa Pak, pesannya apa? Bisa disampaikan ke sahabat Nepan. Ya, untuk para sahabat Nepan yang mau mendaftar di Nepan di SMK Negeri 1 Japara, prinsipnya jangan ragu. Ragu sama dengan rugi. Ya. Jadi para sahabat yang ingin daftar di SMK Japara, biasanya kita itu membludak ya, numpuk gitu ya. Oleh karena itu yang punya niatan, jangan tunggu nanti, segera mendaftar ke SMK Japara, baik melalui komunikasi guru dulu, atau mungkin melalui peminatan dulu, walaupun memang kan belum dibuka, tetapi boleh pra pendaftaran, bisa melalui peminatan, bisa melalui datang ke SMK Japara. Jadi jangan ragu, yang ragu nanti akan rugi. Oke. Jadi sahabat Nepan, jangan ragu untuk mendaftarkan dirinya di SMK Negeri 1 Japara, karena jika ragu itu sama dengan rugi. Oke, terima kasih untuk Pak Asep dan Pak Didi sudah bisa berbincang-bincang di Biserpan bersama sahabat Nepan. Oke, sahabat Nepan, sampai ketemu di episode berikutnya dengan episode yang lebih menarik dan narasumber yang lebih menarik lagi. Oke, untuk sahabat Nepan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channel kita SMK Negeri 1 Japara, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terupdate tentang SMK Negeri 1 Japara dan tentang dunia pendidikan. Oke, terima kasih Pak untuk Pak Asep dan Pak Didi. Oke, bisa lambaikan tangan. Bye sahabat Nepan. Terima kasih.